Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Matang sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara. Mohon doa dan dukungannya. Semoga konten di malam hari ini diberikan keselamatan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ya, juga penggemar-penggemar konten Pawang Gaib, ya, di mana saja berada, ada yang di luar negeri, ada yang di luar Jawa, bahkan luar kota, semuanya semoga diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini tim Pawang Gaib mau mengungkap kejadian-kejadian di akhir tahun 2024, karena seringkali ya sudah menjadi kebiasaan setiap mau penutup di akhir tahun, banyaknya musibah, banyaknya bencana, ya, baik melalui air, angin, maupun longsor ataupun gempa. Itu sering terjadi di penutup atau akhir tahun. Untuk itu kita mau mencoba menarik dari sisi gaib yang mengetahui tentang kejadian-kejadian yang sering terjadi di akhir tahun gitu. Seperti biasa saya dibantu Gus Isma, ya, sebagai keluarga besar dari Pawang Gaib. Ya, semoga diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung aja ya Gus ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, sampai dibersihkan dari golongan fasik, semuanya terpental Allah. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua kotak-kotak yang ada dalam tubuh semuanya terikat, tidak bisa menguat, tidak bisa menyampuri dalam mediumisasi ini. Semuanya terikat selama ya mediumisasi berjalan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, sama tak terbentengi tubuh media berlapis-lapis jaya di selapis. Sama dengan semuanya Allah, semuanya keluarnya Allah. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Semua terbentengi, jasad, roh, dan semuanya, dan keluarganya semuanya terbenteng. Dan yang saya maksud yang bisa masuk dalam tubuh media. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Ya Allah, dengan izin beliau, ya Allah, menarik salah satu gaib yang mengetahui ya tentang musibah atau bencana di akhir tahun 2023, yang mengetahui musibah dan bencana, gaib yang mengetahui ya terjadinya musibah, bencana, berbagai macam kejadian, dengan izin beliau yang mengetahui dan bisa bercerita dengan lancar. Ayo tarik dengan izin beliau. Tarik Allah. Ya, monggo Mas Allah. Silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini, Mbah? Saya dari golongan jin muslim. Tadi di mana? Saya berada di langit. Di langit. Kayangan. Di Kayangan. Iya. Lapisan berapa, Mbah? Lapisan 5. Lapisan 5. Iya. Di Kayangan lapis 5. Ini jujur ya, Mbah ya. Punya nama siapa, Mbah? Saya Mbah Abdullah.
Mbak Abdullah. Iya. Di Kayangan lapis 5 ya, Mbak. Iya. Ini minta jujur, saya protek dulu ya, Mbak. Ya Allah. Ya, silakan. Dengan izin beliau. Sanewana apabila gaib yang mengaku-ngaku yang ada dengan saya. Mbak Abdullah, apabila berbohong atau menipu secara otomatis tubuhnya akan terpotong-potong dengan izin beliau. Allah. 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 Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Apabila yang termasuk penyusup, lempar dan otomatis Allah. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Nyapun tene Mbak Abdullah. Iya. Tadi saya itu menghadirkan sosok ya gaib yang mengetahui tentang kejadian-kejadian di akhir tahun ini. Kok Mbak Abdullah yang hadir? Apakah Mbak Abdullah sudah diperkenankan hadir? Ya, alhamdulillah. Nah, berarti saya Mbak yang ditugaskan. Oh, tugas ke sini. Berarti Mbak Abdullah sudah tahu maksud saya. Sudah tahu dan bisa bercerita ya, Mbak. Iya, sedikit monggo kami persilakan. Kenapa ini di setiap akhir tahun, bukan hanya tahun ini, tahun depan lagi, kok setiap tahun mau pergantian kok ada musibah, bencana di mana-mana, ya kan? Ini apa penyebabnya, Pak? Jadi setiap akhir tahun itu sebagai tahun penutup. Jadi perbuatan manusia itu akan ditimbang. Dan di mana bila di suatu daerah tempat tinggal itu ada maksiat yang sangat berat sekali di tempat itu, maka akhir tahun itu sebagai penutup itu nanti akan didatangkan bencana di tempat itu sebagai peringatan agar manusia itu kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang baru terjadi, banyak gunung-gunung mulai meletus, banjir, itu puting beliung merajalela di mana-mana. Itu sebagai peringatan saja mereka agar ingat kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di situ sudah marak terjadi kemaksiatan dan bencana yang diturunkan itu sesuai kadar kemaksiatan itu sendiri. Jadi itu setiap tahun pasti ada gitu ya, Pak? Pasti ada. Jadi sebagai penutup apa yang dilakukan selama setahun begitu ya, Pak? Ya, benar sekali. Oh, makanya ya setiap tahun ya banyak musibah, banyak bencana, dan khususnya di akhir tahun begitu. Itu ya, Pak ya? Iya. Nah itu bencananya berbeda-beda, Pak. Apa yang membedakan itu? Apa karena perbuatan manusia atau bagaimana? Benar sekali. Yang membedakan itu dari tingkat kemaksiatan itu sendiri dan perbuatannya. Ketika angin beliung itu merusak suatu daerah, itu tandanya di situ banyak yang riba. Oh, gitu ya, Mbak ya. Banyak yang memakan uang riba. Makanya itu diperingatkan oleh Allah dengan didatangkan bencana angin puting beliung itu untuk menyapu daerah itu sebagai pembersihan dan peringatan untuk manusia itu sendiri agar mereka menimbang dan mengetahui perbuatannya. Itu kalau gunung meletus, ya itu bakal gunung meletus itu ada apa itu, Mbak? Mereka di situ terlalu banyak kesyirikan, bersekutu dengan jin, banyak penyembah setan atau
pesugihan. Akhirnya di situ datangkan bencana seperti gunung meletus itu. Kalau sampai ada bencana tsunami atau gempa yang sangat berat sekali hingga mengakibatkan kematian banyak orang di situ, itu pertanda daerah itu banyak orang yang berzina, berselingkuh, dan membuang bayi-bayi yang tidak berdosa. Jadi tadi kalau gunung-gunung berarti berkaitan dengan kesyirikan gitu ya Bang? Benar sekali. Ya pemirsa, ini semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Yang belum tahu, mungkin saya sendiri juga belum tahu ya. Tadi baru disampaikan bahwa yang berkaitan dengan apa tadi, tsunami atau gempa, ternyata banyak ya di daerah tersebut yang melakukan yaitu perselingkuhan atau perzinahan di daerah tersebut gitu ya Mbak ya? Iya, di luar pernikahan. Oh, di luar pernikahan. Monggo Mbak, bisa dijelaskan lagi Mbak kalau untuk yang lain. Makanya jadi manusia itu harus iling, harus selalu ingat kepada Tuhannya, harus ingat kepada Allah agar manusia itu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Karena bumi ini semakin tua dan alam ini sudah murka kepada ulah manusia itu sendiri karena sering bermaksiat. Begitu ya Mbak? Iya. Itu kan gini Mbak, misalkan ada terjadi sesuatu, misalkan sampai terjadi apa itu gempa atau tsunami di daerah tersebut, itu kan juga banyak orang-orang yang tidak melakukannya Mbak. Iya benar sekali. Itu bagaimana itu? Mereka tetap akan menanggung. Mereka akan tetap menanggung, ikut merasakan itu. Karena jumlah mereka itu terlalu sedikit dibanding orang yang bermaksiat itu sendiri. Jadi suatu kampung itu yang terkena bencana rata-rata itu dari 100% orang itu yang tidak bermaksiat itu paling cuma 30%. Gitu. Yang 7%-nya, 70%-nya itu akan tetapi ngefek juga ya, walaupun yang 30% tidak melakukannya, tapi tetap kena dampak dari bencana itu ya Mbak? Ya tetap kena dampak dari itu. Ya pemirsa. Tapi mereka ada yang dilindungi dan selamatkan. Begitu ya Mbak? Iya. Ya pemirsa, kita harus selalu ya hati-hati ya. Harus selalu mengingat Allah. Jangan sampai lupa ya, karena kita sewaktu-waktu tidak akan tahu sampai seberapakah umur kita, seberapakah kehidupan kita. Untuk itu ya, mari kita selalu mendekatkan diri dengan cara ya bisa belajar dan mencari guru-guru yang bisa membimbing begitu ya. Untuk itu ini bisa dilanjutkan Mbak, pengalaman tentang bencana yang akan ya itu saja. Itu saja ya Mbak? Ya seperti itu prosesnya. Kalau ingin tahu nanti akan banyak bencana-bencana lagi. Begitu, karena ya, bumi ini akan semakin tua dan maksiatan-maksiatan itu malah akan semakin merajalela di mana-mana, di daerah mana-mana dan di tempat mana-mana. Ini Mbak, misalkan ini Mbak Tuto, misalkan kita tahu ya, mungkin di sekeliling kita atau di daerah kita itu ada kemaksiatan.
Mungkin secara pribadi, mungkin ada beberapa orang yang istilahnya lebih kecil dari perbuatan tersebut. Apakah kita share-nya bisa pindah atau menghindar, ataukah bisa menerima kenyataan itu, Mbak? Kan tidak semudah itu untuk berpindah. Gitu. Ya memang tugas seorang muslim itu ketika melihat suatu maksiat itu harus yang pertama itu diingatkan. Ingatkan ya, Pak. Iya, kita tegur, kita dakwahi kalau perbuatan mereka itu melanggar syariat Islam. Gitu ya. Seperti itu. Ya, ini Tapi Mbak. ketika suatu tempat itu terlalu banyak orang yang sering bermaksiat, maka menghindarlah dari tempat itu dan cari tempat baru yang sesuai dengan pemikiran kalian, sesuai dengan agama kalian, dan sesuai dengan keimanan kalian. Sampai segitunya ya, Mbak? Iya. Anjurannya sampai segitunya. Lah ini untuk menghindari, Mbak, terjadinya bencana atau musibah. Ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat ataukah secara pribadi diri kita Harus sendiri? banyak-banyak bertobat, meminta ampunan kepada Allah. Bertobat. Iya. Karena sejatinya manusia atau makhluk ciptaan Allah itu memang tidak luput dari salah dan dosa. Makanya setiap malam, setiap saat selalu ingat Allah dan selalu bertobat. Selalu mendekat agar Allah tidak murka, agar Allah selalu sayang. Seperti itu. Jadi dasarnya harus mendekatkan diri itu harus dengan cara bertobat gitu ya, Pak ya? Ya benar sekali. Bertobat, jalankan untuk bertobat. Banyak sedekah. Oh, ini salah satu ya. Dan selalu bersolawat. Baginda Rasulullah. Agar selalu mendapat syafaatnya dan bimbingannya. Dunia dan di akhirat. Ya, alhamdulillah, Mbak. Sedekah itu untuk tolak bala. Jadi sedekah itu ketika Allah mendatangkan suatu bencana, tapi banyak orang di situ yang bersedekah, itu nanti akan dijauhkan. Bala bencana itu akan dihindarkan. Kalaupun terkena itu nanti sedikit. Diselamatkan gitu ya, Mbak? Benar sekali. Ya, terima kasih ya pemirsa. Semoga di konten malam hari ini ya, bisa membuka hati semuanya ya, bagi penggemar-penggemar konten Pawang Gaib. Semoga Allah memberikan hidayah, membukakan hati semuanya pemirsa. Semoga Anda terus bangkit ya untuk mendekatkan diri dan bersama keluarga jalankan mandi tobat, berzikir, banyak bersedekah, dan lebih bagus carilah arahan dari guru yang bisa membimbing atau guru mursyid. Kita terima kasih, Mbah, untuk rawuh pun ngapunten, saya mohon maaf mengganggu waktu Anda. Tidak apa-apa. Untuk sementara ini kami persilakan kembali bertugas. Saya dari tim semuanya mohon maaf apabila mengganggu panjenengan gitu ya, Mbah. Ya, kita monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah. Ya Allah. Balik ke Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Panggil sallallahu alaihi Muhammad. Semangat lagi kembali dengan normal kembali. Ya, alhamdulillah. Ya, kita selalu ya mengingatkan diri kita secara pribadi dan tim atau kru dari Pawang Gaib, khusus dumateng penggemar konten Pawang Gaib. Semoga akan mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbuka hatinya
agar mendekatkan diri mulai sekarang, mendekatkan diri kepada Allah, dan semoga mendapatkan ridhonya Allah. Ingat ya sedulur-sedulur semuanya, apa yang kita kejar tidak akan kita bawa, apa yang kita kejar belum tentu besok akan ketemu. Untuk itu hanya sedikit mengingatkan, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.